Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah studi naskah Bapak Rizal Pahlevi LCMSI, kita doakan beliau semoga senantiasa sehat panjang umur serta diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan kita yang sedang belajar bersama beliau mudah-mudahan diberikan kepahaman, amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam video kali ini saya akan membaca atau salah satu syarat pemenuhan ujian akhir semester ganjil, yaitu membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini saya akan membaca bagian bab 2. Bagian bab 1. Baik, untuk itu demi memulainya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita kirimkan kepada muallif kitab. Mudah-mudahan apa yang saya baca dapat bermanfaat dan untuk kita semuanya, dan untuk yang menonton mudah-mudahan dapat mempelajari dengan mudah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugodu aliman au muta'aliman. Jadilah kalian atau jadilah kamu orang-orang yang alim, au muta'alliman atau orang yang orang yang belajar, au mustami'an atau orang yang menjadi pendengar, au muhibban atau orang yang menyukai, lizalika tentang semua itu, wala takun homisan fatahlik, dan janganlah kalian menjadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Apabila kalian menjadi yang kelima, maka fatahlik, maka kalian akan rusak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhu nasa. Belajarlah kalian tentang ilmu, wa 'allimuhu, dan mengajarkannya ilmu kepada manusia. Jadi apabila kita mempunyai ilmu maka harus diamalkan. Apabila kita belajar tentang ilmu maka kita juga harus bisa mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitum riyadul jannah. Apabila kalian melihat tempat-tempat surga, farta'u, maka bertempatlah kalian, maka berkunjunglah kalian. Fakila ya Rasulullah, maka Rasul berkata lagi, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Qala, dan berkata Rasul bahwa yang dimaksud dengan taman surga yaitu halaquz zikri, yaitu tempat-tempat untuk mencari ilmu, tempat-tempat untuk berzikir. Nah, itu adalah taman-tamannya surga. Qala Ata'u, dan berkata Imam Ata', hiya majalisul halali wal haram, dan di sini Imam Ata' berpendapat bahwasanya halaquz zikri itu adalah majalisul halali wal haram, majlis-majlis yang mengajarkan tentang halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana
berjual beli, wa kaifa tusolli, dan bagaimana sholat, wa kaifa tuzaki, dan bagaimana tentang zakat, wa kaifa tuhaji, dan bagaimana berhaji, wa kaifa tankiha, dan bagaimana tentang nikah, wa kaifa tutalliki, dan bagaimana menalak atau bercerai, wa ma asbaha zalika, dan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'malu bihi, dan berkata Nabi Muhammad SAW, ta'allamu, maka belajarlah kalian, al ilma, akan ilmu, wa'malu bihi, dan amalkanlah. Ini seperti yang dikatakan di atas, yaitu apabila kita mempunyai ilmu maka amalkanlah kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Ta'allamul ilma, dan belajarlah kalian tentang ilmu, wa kunu min ahlihi, dan maka jadilah kalian daripada ahli-ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata lagi Nabi Muhammad SAW, yuzanu yaumal qiyamah, nanti ketika di hari kiamat aduh salah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan ditimbang tinta-tinta, midadul ulama, apa tintanya? Tinta-tinta para ulama, wadamu syuhada, dan darah-darahnya orang-orang yang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bisyai'in, Allah tidak disembah dengan sesuatu afdola, kecuali selain yang lebih afdol, min fiqhiddin, bagi orang-orang yang paham tentang agama, wala faqihun wahidun, dan bagi salah satu orang yang ahli fikih, asyaddu ala syaitani, maka lebih berat bagi setan, min alfi abid, daripada 1000 ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah, nanti ketika di hari kiamat akan ada yang memberi syafaat. Salah satun, itu 3. Siapa? Al anbiya'u, yaitu para nabi, sumal ulama'u, dan sumul ulama'u, serta para ulama, summa syuhada'u, serta orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah orang yang akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Waruwiya annal ulama'a, dan diriwayatkan oleh sebagian para ulama, yaumal qiyamati, nanti ketika pada hari kiamat, ala manabiro, nanti akan ada orang yang berada di mimbar, min nuri, mimbar-mimbar tersebut terbuat atau terlihat ada cahaya, wa nukilal qadi, dan menukil siapa? Imam Qadi Al-Husain, fi awwali ta'liqatihi, pada awal kutipannya, annahu ruwiya, bahwasanya meriwayatkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabbal ilma, barang siapa yang menyukai ilmu, wal ulama'u, dan para ulama, barang siapa yang mencintai ilmu, menyukai ilmu, dan para ulama, lam tuktab alaihi, tidak akan ditulis atasnya,
khotoyatuhu, berupa kesalahannya ayyama hayatihi, pada seumur hidupnya. Qala waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin, dan berkata Nabi Muhammad dan berkata Imam Qadi, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, man shalla khalfa alimin, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, faka'an nama shalla khalfan nabi, seakan-akan dia itu sedang sholat di belakang Nabi. Faman shalla khalfan nabiyyin, dan barang siapa yang sholat di belakang Nabi, faqad ghufira lahu, maka segala dosa-dosanya akan dihapuskan atau akan diampuni. Wa fi hadisin Abi Zarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat Abi Zar bahwa disebutkan anna hudurul majlis, bahwasanya kita yang menghadiri majlis zikir, afdolu min sholati alfi raqatin, lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat. Catatan tanpa ilmu. Wa syuhudi alfi janazatin, dan pergi takziah atau datang takziah 1000 mayat atau 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Nah, inilah keutamaan daripada kita datang menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu. Lebih afdol dari orang yang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu, orang yang takziah, berpergi takziah 1000 jenazah, dan orang yang datang menjenguk orang yang sakit. Wa qala Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab berkata bahwa annahu radhiyallahu anhu, bahwasanya innar rajula liyahruju min manzilihi, barang siapa bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya, wa alaihi, atas orang tersebut atau laki-laki tersebut, minaz zunubi misla jabali tihamah, bahwa seorang laki-laki itu keluar dari rumahnya sementara ia mempunyai dosa seperti atau sebesar gunung Tihamah. Fa iza sami'al alim, ketika ia mendengar orang alim, khofa, lalu dia takut, wastarja'an dzanbihi, maka segala dosanya akan dihapus. Insarafa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya lagi, maka keadaan tersebut dia sudah dalam keadaan bersih atau tidak mempunyai dosa. Fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kalian saling berpisah atau menjauhi majlis ulama. Fa annallaha ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ala wajhil ardi, atas di muka bumi, turbatan, itu tanah, akroma min majlisil ulama, bahwasanya lebih utama atau lebih baik, bagus daripada majlis-majlis ulama. Jadi maka kita diharuskan untuk jangan saling berpisah atau jangan menjauhi majlis ulama, karena begitu banyak dan begitu pentingnya majlis ulama. Wa naqala Syar Masahi, dan menukil Imam Syar Masahi Al-Maliki fi awwali kitabihi, pada awal kitabnya. Apa kitabnya itu? Nazomid Duror, itu kitab Nazomid Duror. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azzuma, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man azzumal ilma, barang siapa yang mengagungkan
akan orang alim fa innama yu'azzimullahu, maka dia pun termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Waman tahawana bil alimi fa innama zalik, dan barang siapa yang menghina orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu, istifafu, maka sama saja billahi ta'a wa rasulihi, maka sama saja dia juga termasuk orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang mengagungkan orang-orang alim, maka seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa juga yang menghina orang-orang alim, maka dia juga termasuk orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan, bahwasannya dalam penjelasan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di mana keutamaan orang alim dan keutamaan majlis zikir atau majlis ilmu, tempat-tempat ilmu itu sangatlah penting untuk kita jangan sampai berpisah, jangan sampai menjauhi, karena banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan tentunya apabila kita mengagungkan atau mencintai para ulama, syuhada, para anbiya dan lain sebagainya, maka kita juga tentu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, apabila kita menghina, menjauhi, kita tidak mau bergabung, duduk di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan dosa, maka kita tidak akan bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Karena dalam riwayat Umar berkata, ada seorang laki-laki yang mempunyai dosa yang begitu besar seperti besarnya gunung Tihamah. Ketika dia keluar lalu mendengar orang alim yang sedang berbicara, ketika ia balik lagi ke rumah, maka segala dosa-dosanya sudah bersih karena diampuni. Dan ketika itu dia menyadari bahwasanya segala dosa dia dan ingin berinsaf dan bertobat, maka dosa rojul tersebut atau seseorang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.